Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Malasari, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 2540411010115. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMKS Karya Bakti 2, tepatnya di kelas 12 TKJ 2, dengan materi munafik dan keras hati tidak akan pernah maju. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sebelum mulai mari kita berdoa bersama dulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama, dilanjut dengan zikir pagi dan petang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Gimana perasaan kalian saat ini? Baik. Adakah siswa yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, siapa? Rangga izin, Bu. Rangga izin kenapa? Ada acara keluarga. Acara keluarga, ya, semoga dimudahkan acaranya. Ya, mari kita nyanyikan lagu nasional dulu sebelum mulai pembelajaran. Ya, silakan semuanya berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Mana hadir pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bela bersama. Ya, silakan duduk. Ibu mau tanya dulu, masih ingatkah kalian pembelajaran kemarin? Masih. Ya, tentang apa? Penting. Ya, udah siap belajar? Siap. Ya, kita periksa kerapian dulu untuk Ikhwan, rapikan rambutnya, bajunya dimasukin. Untuk Akhwat, silakan hijabnya dirapikan, jangan sampai ada rambut yang terlihat ya. Ya, di sini ada motivasi penting tentang kejujuran ya. Ibu, kejujuran itu membawa keberkahan, ketenangan dan ganjaran yang besar dari Allah ya. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau segala sesuatu sekecil apapun itu, berbuat jahat, berbuat kebaikan itu pasti akan mendapatkan ganjaran ya. Famay ya'mal bisqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal bisqala dzarratin syarran yara. Masya Allah ya, pada hafal ya. Lanjut ya.
Apa dampak dari ketidakjujuran itu sendiri ya? Ketidakjujuran jelas adalah perbuatan tercela ya. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata munafik? Saya mendengar munafik itu sangat orang yang tidak jujur. Lagi kepada orang lain dibicarakan hal baik, sedangkan di belakang berbicara hal buruk tentang kita. Barakallahu fiik ya, silakan duduk ya, masya Allah untuk jawabannya ya, silakan tepuk tangan. Ya, lantas bagaimana perasaan kalian jika teman kalian bersikap tidak jujur atau pura-pura baik? Boleh. Kalau saya itu jadi merasa lebih nggak nyaman dan hilang kepercayaan. Iya. Jadi kalau dia ngomong apapun ragu, karena udah dibohongin ya. Iya. Jadi lebih memilih untuk lebih jaga jarak. Jaga jarak ya. Ya, bagus sekali ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, semuanya berarti memahami ya apa dari kata munafik itu sendiri ya. Ya, lebih baik jaga jarak. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau teman kita punya sifat seperti itu, kita udah kasih nasihat, tapi dia tidak mau dengar ya, tidak mau belajar, tidak mau berubah, sulit untuk berubah tadi ya, sulit untuk berubah ya. Nanti bisa menjadi bumerang atau racun untuk diri kita sendiri. Baiknya ya jaga jarak ya, bagus sekali. Sebelum mulai ke inti pembelajaran, kita ice breaking dulu biar lebih semangat ya. Kaifa halukuna hadzal yaum? Kaifa halukuna hadzal yaum? Nahnu bihair, nahnu bihamasatin, nahnu daiman bitabasamin. Ya, silakan duduk ya. Kita langsung ke tujuan pembelajaran ya. Munafik dan keras hati tidak akan pernah maju. Dari pengertian munafik itu sendiri ya, orang yang beriman, yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Ya, contohnya kajian duduk bareng sama kita, dia juga bersodako, dia juga puasa gitu kan. Tapi dia ada tujuan tersendiri. Ada ciri utamanya ya, berbeda antara ucapan, perbuatan, dan hati ya. Jadi tiga-tiganya itu enggak sinkron. Ya, ucapan beda ya, perbuatan dilakukan beda ya, hatinya beda. Jadi sebenarnya ya dalam tubuh kita itu ada segumpal darah ya, gitu. Dan jika segumpal darah itu rusak, maka rusaklah semuanya. Ya, yaitu apa? Hati. Ya, ketika hatinya sudah rusak, ya sudah rusaklah semuanya, perbuatannya, perkataannya kasar, perbuatannya tercela gitu ya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 145 dijelaskan bahwa orang munafik mendapat azab yang berat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nari walang tajidalahum nasiro. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan paling bawah di neraka ya, dan sesekali kamu tidak akan mendapat seorang pun penolong bagi mereka ya. Ciri-ciri orang munafik itu ada ya, ada 4. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari ya, jika dipercaya dia berkhianat, dan menyembunyikan kebencian serta menampakkan persahabatan ya. Jelaskan ya, pertama itu dia selalu berbohong. Ya, perkataannya itu dusta. Ya, jika berjanji dia ingkar, iya nanti saya datang gitu. Saya janji saya akan datang, atau mungkin kebanyakan yang sering terjadi, pinjem duit dong 100. Nanti janji saya ganti gitu kan ya. Jika dipercaya dia berkhianat. Ya, di sini kita simak ya. Ada beberapa sifat munafik yang harus kita waspadai. Teman-teman sekalian kita sudah tahu ciri-ciri orang munafik dan tempat dari sekali kalau mereka berkata sebagai dusta, orang mungkin selalu jelas itu juga harus dirinya. Yang kedua adalah kalau dia aman, dia berkhianat, apapun iman orang namanya aman. Oke, itu tadi
video ceramah singkat yang bisa kalian pelajari ya. Banyak sekali, walaupun singkat, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, bagaimana, tersentuh nggak hatinya? Yang mau ditanyakan? Boleh. Dari video tersebut saya mengaku ada Ustaz Khalid Kasmana itu mengatakan kalau orang mukmin itu menghindari pertengkaran yang dia. Nah, di mana orang yang memulai duluan, kan dia salah. Kita mencoba membuat membenerin gitu, buat mencoba membenerin, menjelaskan. Ya, itu hukumnya gimana? Misal ada guru yang salah, kita mau membetulkan, mau menjelaskan, tapi di saat itu dia malah mendebat gitu, itu hukumnya gimana? Malah mendebati ya. Ketika kita mau memberi penjelasan gitu maksudnya ya. Gitu. Jadi, oke Ibu jawab. Kalau Ibu boleh kasih saran, menjelaskan sesuatu yang memang tidak benar ada dalam diri kita itu harus ya. Tapi ada etikanya gitu. Sekali kita jelaskan dia tidak mau menerima, udah tinggalkan. Pengertian keras hati sendiri adalah sikap menolak kebenaran, sulit menerima nasihat, serta menutup diri dari cahaya iman. Oke, lanjut ya. Dalam surat Al-Baqarah ya, di sini dijelaskan hati yang keras seperti batu, bahkan lebih keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum man ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, dalam artinya kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang memancar sungai-sungai darinya. Dan ada pula yang terbelah lalu keluarlah air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 74 ya. Tanda orang yang keras hati di sini ada 4 poin. Ya. Pertama, tidak mau mendengar nasihat. Merasa dirinya selalu benar, sulit mengakui kesalahan, jauh dari kelembutan dan kasih sayang. Nah, dampaknya itu adalah sulit maju dalam hidup dan sulit untuk belajar. Nah, di sini ada video singkat lagi yang bisa kalian ambil pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara melawan sikap munafik dan keras hati? Nah, di sini cara kita melawannya ya, jangan sampai kita menjadi orang yang munafik dan keras hati ya. Beribadah, beriman dan berzikir, membaca Al-Qur'an ya, mempelajari ilmu agama dan bergaul dengan teman yang soleh dan soleha. Ditanyakan lagi? Cukup ya, baik kita lanjut ya. Ya, udah dibagikan kelompoknya ya, masing-masing sudah berkelompok. Ini Ibu bagikan lembar kerja yang harus kalian pelajari ya. Nanti di presentasikan di depan masing-masing kelompok, perwakilan 3 siswa ya. Masing-masing kelompok 3 siswa, silakan diisi, dipelajari ya. Mana ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Tidak. Boleh. Iya, di sini ya.
Ya, di sini. Atau boleh bebas sih kalau mau di sini. Kesimpulannya di sini aja, masuk ke presentasi baru di depan. Ya, boleh. Perwakilan aja nggak apa-apa. Udah selesai semua? Ya, kita mulai dari kelompok 1 aja ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan mempresentasikan hasil analisis, yaitu dampak negatif untuk perilaku diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Siva Aulia. saya ini, saya akan nasihat. Dan di sini untuk dampak untuk diri sendiri akan dibacakan oleh kami. Untuk dampak bagi diri sendiri yaitu pertama, sulit menerima nasihat dan kebenaran. Dan kedua, kehilangan ketenangan jiwa dan kebahagiaan. 3, sulit merasakan syukur dan bahagia. Dan dampak bagi masyarakat, yang pertama menimbulkan permusuhan dan tidak kerja sosial. Yang kedua, sulit terjalin kerukunan. Yang ketiga, menimbulkan suasana tidak nyaman. Dan untuk kesimpulan dari analis dari kelompok kami yaitu untuk diri sendiri, sulit menerima nasihat dan kebenaran. Jadi buat diri kita sendiri itu sulit banget menerima nasihat dari orang lain, walaupun itu benar. Dan yang kedua, kehilangan ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Di diri kita sendiri itu bakal kehilangan yang namanya tenang dan kebahagiaan di diri kita sendiri. Untuk yang ketiga, sulit merasakan syukur dan bahagia karena keras hati. Jadi kita itu sulit banget buat bersyukur dan bahagia. Dan untuk dampak bagi sekitar di masyarakat, menimbulkan permusuhan dan tidak peduli sosial. Jadi di masyarakat sekitar itu nggak ada yang peduli karena keras hati itu. Dan yang kedua, sulit terjalin kerukunan karena kerasnya hati itu. Lingkungan sekitar juga gak bakal rukun gitu karena keras hati kan. Yang ketiga yaitu menimbulkan suasana tidak nyaman. Siapa sih yang nyaman sama orang-orang yang keras hati gitu kan? Nah, jadi Ya, betul. analis dari kelompok kami tentang dampak negatif perilaku keras hati itu ada 6 poin yaitu tadi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah ya. Gitu ya. Ya, udah kelar semua ya presentasinya. Luar biasa hasilnya, Masya Allah ya. Luar biasa ya. Untuk menyimpulkan hasil kerja kalian ya, boleh dari kelompok 2. Ya, silahkan. Ini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai kemunafikan. Kemunafikan merusak hubungan bagi kita secara horizontal dengan hati, sedangkan keras hati merusak hubungan kita secara vertikal atau dengan Tuhan. Keduanya adalah jalan pasti menuju kehancuran diri, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah ya. Yaitu dari hasil kesimpulan dari kelompok 2. Kita berlatih evaluasi ya. Kita evaluasi dari hasil pembelajaran hari ini. Kejujuran, bahwa itu kejujuran sangat penting ya. Bagaimana cara melawan sikap munafik dan keras hati, bagaimana caranya ketika sudah keras hatinya agar dilunakan lagi, bisa lunak. Ya, ayo mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Munafik dan keras hati adalah sifat tercela dan menghalangi kemajuan. Hanya dengan kejujuran, keimanan, dan hati yang lembut kita bisa maju. Motivasi hari ini adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih banyak ya, semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Iya, Ibu mohon maaf jika banyak kesalahan ya. Jika memang ada yang tidak baik ya, itu adalah suatu kehilafan. Mohon dipraktekkan di kehidupan sehari-hari ya, dari materi hari ini ya. Baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya, terima kasih ya. Sama-sama.